Tahukah Anda bahwa sebagian besar pengemudi hanya menggunakan sekitar 30% dari kemampuan sebenarnya mobil mereka? Dan itu bukan karena mereka ceroboh atau tidak ingin tahu, tetapi karena produsen menyembunyikan fitur-fitur paling berguna dalam buku manual setebal 500 halaman yang sama sekali tidak pernah dibaca siapapun. Buku-buku tebal yang ada di laci dashboard akhirnya terlupakan selamanya, berdebu, sementara Anda mengendarai kendaraan yang penuh dengan trik rahasia yang dapat membuat hidup Anda jauh lebih mudah setiap hari. Hari ini saya akan mengungkapkan 22 fitur rahasia yang mungkin sudah dimiliki mobil Anda saat ini. Fitur-fitur yang menyederhanakan segalanya, mulai dari parkir hingga menjaga keselamatan anak-anak Anda. Dan berikut petunjuk penting. Fitur terakhir dalam daftar ini sangat mengejutkan dan tidak diketahui, sehingga bahkan mekanik dengan pengalaman puluhan tahun pun takjub saat menemukannya. Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu membeli apapun tambahan atau melakukan modifikasi mahal. Fitur-fitur ini sudah ada, tersembunyi di depan mata, dengan sabar menunggu seseorang untuk akhirnya menemukan dan menggunakannya. Anda hanya perlu tahu persis di mana harus mencari dan bagaimana cara mengaktifkannya dengan benar. Indikator arah tangki bahan bakar. Setiap kali Anda masuk ke mobil sewaan atau pinjaman dan mendekati SPBU, Anda mungkin mengalami hal yang sama seperti jutaan orang lainnya. Anda tidak tahu di sisi mana tutup tangki bahan bakar berada. Jadi Anda melakukan apa yang dilakukan orang lain. Anda mendekat perlahan, memeriksa di kaca spion, keluar untuk melihat, atau sekadar menebak dan berharap yang terbaik. Tetapi yang hampir tidak diketahui siapapun adalah bahwa dashboard Anda memberitahu Anda sepanjang waktu tanpa Anda sadari. Tepat di sebelah ikon pompa bahan bakar kecil, pada pengukur bahan bakar Anda, ada panah kecil yang menunjuk ke kiri atau kanan. Panah sederhana itu memberitahu Anda dengan tepat di sisi mana tutup tangki bahan bakar mobil Anda berada. Jika menunjuk ke kanan, tutup Anda berada di sisi kanan. Jika menunjuk ke kiri, tutupnya berada di sisi kiri. Sesederhana dan semudah itu. Fitur ini ada di hampir setiap mobil yang diproduksi sejak pertengahan tahun 2000-an. Tetapi mungkin merupakan salah satu fitur yang paling diabaikan di seluruh industri. Para produsen memasukkannya sebagai standar desain, tetapi mereka hampir tidak pernah menyebutkannya dalam iklan atau manual dasar karena mereka menganggapnya sudah jelas. Padahal jelas tidak demikian bagi kebanyakan orang. Lain kali Anda masuk ke mobil lain, cukup lihat dashboard sebentar sebelum sampai di pom bensin, dan Anda akan terhindar dari jalan memutar yang tidak perlu atau parkir di sisi yang salah. Tuas pembuka bagasi dari dalam. Ini adalah salah satu fitur keselamatan yang Anda harap tidak perlu Anda gunakan, tetapi Anda mutlak harus mengetahuinya dan mengajarkannya, terutama kepada anak-anak. Di dalam bagasi hampir setiap mobil yang diproduksi sejak awal tahun 2000-an, terdapat tuas pelepas darurat atau pegangan tarik yang memungkinkan Anda membuka bagasi dari dalam. Biasanya terletak di dekat kunci bagasi, dicat dengan warna cerah seperti hijau neon atau kuning, sehingga terlihat bahkan dalam kegelapan total. Fitur ini menjadi wajib secara hukum di banyak negara setelah beberapa kasus tragis anak-anak yang secara tidak sengaja terjebak di dalam bagasi dan tidak dapat keluar. Mekanismenya mekanis, bukan elektrik, sehingga berfungsi bahkan jika aki mobil benar-benar mati. Anda hanya perlu menarik tuas dengan kuat, dan bagasi akan langsung terbuka dari dalam tanpa memerlukan kunci atau listrik. Cara mengidentifikasinya sedikit berbeda tergantung pada pabrikan. Beberapa menggunakan pegangan besar yang terlihat, yang lain menggunakan kabel dengan cincin di ujungnya, dan beberapa yang lebih modern memiliki tombol yang menyala. Namun semuanya memiliki karakteristik yang sama, dirancang untuk bersinar dalam gelap berkat bahan fosforesen. Pengait tas di bagasi. Berapa kali Anda pulang dari belanja bahan makanan, membuka bagasi, dan mendapati semua tas belanjaan Anda tumpah selama perjalanan, meninggalkan tomat yang hancur, telur yang pecah, dan botol-botol yang berserakan di mana-mana. Ini adalah salah satu masalah sehari-hari yang menjengkelkan dan tampaknya tidak memiliki solusi sederhana. Tetapi ternyata mobil Anda mungkin sudah memiliki solusinya, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Sebagian besar sedan, SUV, dan hatchback modern menyertakan pengait tas khusus di dalam bagasi, biasanya terletak di sudut atau di sisi-sisinya. Pengait ini dapat ditarik, tersembunyi sepenuhnya saat tidak digunakan, atau tetap tetapi dapat dilipat sehingga tidak mengganggu.
Pengait ini dirancang khusus untuk mengaitkan pegangan tas belanja plastik atau kain dan menahannya dengan aman di tempatnya selama perjalanan Anda. Kapasitas beban tipikal setiap pengait berkisar antara 5 hingga 10 kg, lebih dari cukup untuk tas belanja standar. Yang benar-benar menarik adalah mengapa begitu banyak pemilik tidak pernah menemukan pengait ini meskipun sudah ada di sana. Alasan utamanya adalah karena desainnya yang tersembunyi, menyatu dengan lapisan bagasi, dan tidak menarik perhatian kecuali Anda mencarinya secara khusus. Beberapa model bahkan memiliki 4 atau 6 kait yang ditempatkan secara strategis, memungkinkan Anda untuk mengatur barang belanjaan agar tidak ada yang bergeser atau tumpah. Kaca spion dengan mode malam. Jika Anda sering mengemudi di malam hari, Anda pasti pernah mengalami momen-momen yang sangat menjengkelkan ketika mobil di belakang Anda menyalakan lampu jauh atau lampu yang sangat terang yang memantul langsung ke kaca spion Anda, membuat Anda sedikit silau dan membuat mengemudi tidak nyaman atau bahkan berbahaya. Reaksi naluriah banyak orang adalah menyesuaikan kaca spion ke atas atau ke sudut lain, tetapi kemudian Anda tidak dapat lagi melihat dengan jelas apa yang ada di belakang Anda. Yang tidak diketahui, kebanyakan orang adalah bahwa kaca spion ini memiliki mode malam manual bawaan yang memecahkan masalah ini tanpa mengorbankan visibilitas. Di bawah kaca spion, biasanya di tengah atau sedikit ke samping, terdapat tab atau tuas kecil yang menonjol beberapa milimeter. Ketika Anda menggerakkan tab ini ke arah Anda atau mendorongnya ke depan, tergantung pada modelnya, kaca spion secara halus mengubah sudut kaca bagian dalam menggunakan mekanisme yang sangat sederhana namun cerdas. Ini bukan kaca spion peredup elektrokromik seperti yang dimiliki beberapa model premium. Ini sepenuhnya mekanis dan bekerja dengan menggunakan 2 permukaan reflektif pada sudut yang berbeda. Dalam mode normal, Anda melihat pantulan terang dari permukaan belakang kaca. Dalam mode malam, kaca spion sedikit miring dan menunjukkan pantulan yang jauh lebih redup dari permukaan depan kaca, secara dramatis mengurangi silau dari lampu belakang tanpa sepenuhnya menghilangkan visibilitas dari apa yang datang dari belakang. Pelindung matahari yang dapat diperpanjang ke arah jendela samping. Pelindung matahari pengemudi mungkin merupakan salah satu fitur yang paling diremehkan dan disalahgunakan di seluruh interior mobil. Sebagian besar pengemudi hanya menggunakannya dalam posisi maju, menurunkannya ketika matahari berada tepat di atas kepala pada siang hari. Tetapi yang tidak banyak diketahui adalah bahwa pelindung ini memiliki jangkauan gerakan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat sekilas. Hampir semua pelindung matahari modern dapat diputar 90 derajat ke arah jendela samping pengemudi atau penumpang, terpasang pada braket tambahan yang terletak di sisi bingkai kaca depan. Fitur ini menjadi sangat berharga selama matahari terbit atau terbenam, saat-saat di mana matahari rendah di cakrawala dan bersinar langsung dari samping melalui jendela samping, benar-benar membutakan Anda tidak peduli seberapa banyak Anda menyesuaikan posisi Anda. Dengan memutar pelindung ke sisi itu, Anda secara efektif menghalangi sinar yang mengganggu tersebut tanpa menghalangi pandangan Anda ke jalan di depan. Beberapa model yang lebih canggih juga menyertakan ekstensi tambahan melalui panel geyser atau lipat yang memperluas area cakupan pelindung, memungkinkan Anda untuk menghalangi area cahaya samping yang lebih besar. Fitur sederhana ini secara signifikan meningkatkan visibilitas dan keselamatan dalam kondisi cahaya rendah, yang secara statistik merupakan waktu dengan risiko kecelakaan lebih tinggi justru karena silau yang parah. Slot kartu atau tiket di pelindung matahari. Berbicara tentang pelindung matahari, ada fitur tersembunyi lain yang jarang ditemukan orang, meskipun sangat praktis. Di bagian dalam banyak pelindung matahari pengemudi, biasanya di sisi kiri di negara-negara yang mengemudi di sebelah kanan, terdapat slot kecil, klip elastis, atau kantong tersembunyi yang dirancang khusus untuk menyimpan kartu atau tiket. Ruang ini berukuran sempurna untuk menyimpan tiket parkir yang harus Anda tampilkan di kaca depan, kartu tol yang sering digunakan, kartu akses garasi, atau dokumen kecil apapun yang perlu Anda akses dengan cepat tanpa memakan ruang di laci penyimpanan atau tempat gelas. Keunggulan penempatan ini adalah dokumen-dokumen penting ini tetap berada tepat di tempat yang Anda butuhkan, mudah dijangkau tanpa harus mengalihkan pandangan dari jalan atau tangan dari kemudi.
Beberapa model yang lebih canggih juga menyertakan cermin rias kecil yang terpasang di area yang sama, menggabungkan fungsi praktis dengan sedikit sentuhan estetika. Fitur ini sangat berguna jika Anda sering menggunakan tempat parkir umum, karena menghindari momen menjengkelkan saat Anda mati-matian mencari tiket parkir di antara jok atau di lantai mobil, sementara antrean mobil di belakang Anda menunggu dengan tidak sabar di pintu keluar tempat parkir. Pengaturan ketinggian sabuk pengaman. Ini adalah salah satu fitur keselamatan yang sangat penting yang, secara mengejutkan, sebagian besar pengemudi tidak pernah menyesuaikannya sekalipun setelah membeli mobil mereka. Pada pilar B, kolom vertikal antara pintu depan dan belakang tempat sabuk pengaman dikaitkan, terdapat tombol atau tuas yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan ketinggian titik jangkar atas sabuk pengaman. Pengaturan ini bukan sekadar hiasan atau opsional. Ini benar-benar penting untuk kenyamanan sehari-hari dan keselamatan jika terjadi kecelakaan. Posisi sabuk pengaman yang benar harus melintasi bagian tengah bahu Anda, tidak terlalu dekat dengan leher Anda atau menggantung di lengan Anda. Jika titik jangkar terlalu tinggi untuk tinggi badan Anda, sabuk pengaman akan terus-menerus bergesekan dengan leher Anda, menyebabkan ketidaknyamanan dan, dalam kecelakaan, berpotensi menyebabkan cedera serius pada area sensitif ini. Jika terlalu rendah, sabuk pengaman akan terlepas dari bahu Anda dan kehilangan efektivitas penahannya, memungkinkan tubuh Anda bergerak berbahaya ke depan saat terjadi tabrakan. Mekanisme penyesuaian umumnya sangat sederhana. Anda menekan tombol atau tuas, menggeser jangkar ke atas atau ke bawah ke posisi yang diinginkan, dan melepaskannya untuk menguncinya di tempatnya. Beberapa model memiliki posisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan bunyi klik yang terdengar, sementara yang lain memungkinkan penyesuaian terus-menerus di titik manapun. Kursi belakang yang dapat dilipat dengan akses dari bagasi. Jika Anda pernah mencoba memasukkan sesuatu yang panjang ke dalam mobil Anda, seperti ski, papan selancar, furniture yang sudah dibongkar, atau bahkan hanya tangga, Anda tahu betapa frustrasinya ketika barang tersebut tidak muat dengan nyaman melalui pintu manapun. Solusi yang jelas adalah melipat kursi belakang untuk memperluas ruang kargo dari bagasi ke area penumpang. Tetapi inilah masalahnya. Di banyak tempat parkir umum atau garasi sempit, pintu belakang mobil benar-benar hanya beberapa inci dari dinding atau kendaraan lain, dan Anda tidak dapat membukanya cukup lebar untuk mencapai tuas pelepas kursi. Yang tidak disadari oleh banyak pemilik mobil adalah bahwa sebagian besar sedan modern dan hampir semua hatchback menyertakan tuas atau pegangan pelepas kursi belakang langsung di dalam bagasi. Tuas ini biasanya terletak di bagian atas sandaran kursi belakang, dapat diakses dari bagasi saat terbuka. Anda cukup menariknya dan sandaran kursi akan terlipat ke depan, menciptakan ruang kargo yang panjang dan berkelanjutan dari pintu bagasi hampir sampai ke kursi depan. Fitur ini terdapat pada sebagian besar kendaraan yang diproduksi dalam 15 tahun terakhir, tetapi anehnya tidak banyak diketahui karena buku panduan hampir tidak menyebutkannya, dan tenaga penjual jarang mendemonstrasikannya selama proses penjualan. Beberapa model premium bahkan memiliki tuas daya yang melipat kursi ke bawah hanya dengan menekan tombol dari bagasi. Mode sirkulasi udara otomatis. Sistem kontrol iklim mobil Anda memiliki tombol yang sering dilihat banyak pengemudi setiap hari, tetapi tidak pernah sepenuhnya memahami tujuannya atau kapan harus menggunakannya. Tombol tersebut bergambar mobil dan panah melingkar di dalamnya, biasanya terletak di panel kontrol iklim. Itu adalah mode sirkulasi udara, dan fungsi utamanya adalah untuk menutup sepenuhnya saluran masuk udara luar dan hanya mensirkulasikan udara yang sudah ada di dalam kabin. Fungsi ini memiliki beberapa kegunaan praktis yang sangat penting. Pertama, ketika Anda menyalakan AC di hari yang panas, menggunakan mode sirkulasi memungkinkan sistem untuk mendinginkan lebih cepat karena berulang kali mendinginkan udara yang sama daripada terus-menerus memasukkan udara panas dari luar. Kedua, ketika Anda mengemudi melalui terowongan panjang, melewati kawasan industri dengan asap yang tidak menyenangkan, atau terjebak dalam kemacetan, lalu lintas dan menghirup asap knalpot dari semua mobil di sekitar Anda, mode sirkulasi mencegah semua udara yang tercemar dan berbau tersebut masuk ke dalam kabin. Beberapa model yang lebih canggih
memiliki sensor kualitas udara yang secara otomatis mengaktifkan mode sirkulasi ulang ketika mendeteksi konsentrasi gas berbahaya yang tinggi di luar, tetapi sebagian besar mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya secara manual. Wiper kaca belakang dengan fungsi mundur fitur ini sangat berguna bagi pemilik SUV, crossover, dan hatchback, tetapi sangat jarang diketahui sehingga bahkan orang yang telah memiliki kendaraan ini selama bertahun-tahun pun tidak menyadari keberadaannya. Ketika Anda menyalakan wiper kaca depan karena hujan dan Anda memindahkan tuas transmisi ke gigi mundur, banyak mobil modern secara otomatis mengaktifkan wiper kaca belakang selama beberapa detik atau tetap menyalakannya saat Anda berada di gigi mundur. Fitur yang logis dan praktis ini secara dramatis meningkatkan visibilitas belakang saat mundur di tengah hujan, yang justru saat itulah Anda paling membutuhkan penglihatan yang jelas. Sistem ini berasumsi bahwa jika hujan cukup deras hingga membutuhkan wiper depan, maka kaca belakang mungkin juga perlu dibersihkan. Pada beberapa model, fitur ini otomatis dan tidak dapat dihindari, sementara pada model lain, fitur ini dapat dikonfigurasi melalui menu pengaturan sistem infotainment, memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Yang menarik adalah fitur ini ada di jutaan kendaraan, tetapi sebagian besar pemilik bahkan tidak tahu fitur ini ada karena terjadi secara otomatis di latar belakang, dan banyak orang hanya mengira mereka telah mengaktifkan wiper kaca belakang tanpa menyadarinya. Cara cepat menghilangkan kabut dengan AC. Ini mungkin salah satu fungsi yang paling disalahpahami dari seluruh sistem kontrol iklim mobil. Ketika kaca jendela Anda berkabut di bagian dalam selama musim dingin atau pada hari-hari yang lembab, reaksi naluriah sebagian besar pengemudi adalah menyalakan pemanas dengan daya penuh, mengarahkannya langsung ke kaca depan. Itu akhirnya berhasil, tetapi sangat lambat dan dapat dengan mudah memakan waktu 5 menit atau lebih untuk benar-benar membersihkan kaca jendela. Trik yang hampir tidak diketahui siapapun adalah bahwa cara tercepat dan paling efektif untuk menghilangkan kabut pada kaca jendela Anda adalah dengan menggunakan pengaturan AC, pemanas, dan penghilang embun secara bersamaan. Kedengarannya berlawanan dengan intuisi untuk menyalakan AC ketika di luar dingin, tetapi secara fisik sangat masuk akal. Pengembunan terjadi karena udara di dalam mobil syarat dengan uap air, biasanya dari pernapasan penumpang dan pakaian yang lembab. AC tidak hanya mendinginkan, tetapi juga menghilangkan kelembapan udara dengan secara aktif menghilangkan uap air dari lingkungan. Kompresor AC kemudian mengekstrak uap air sementara pemanas menghangatkan udara kering yang dihasilkan. Dan mode penghilang embun mengarahkan semua udara hangat dan kering itu langsung ke kaca jendela. Dengan kombinasi optimal ini, kaca jendela akan benar-benar jernih hanya dalam 30 detik, bukan 5 menit. Sebagian besar mobil modern memiliki tombol penghilang embun khusus yang secara otomatis mengaktifkan kombinasi sempurna ini, tetapi banyak pengemudi menonaktifkannya secara manual karena mengira mereka menghemat bahan bakar, padahal sebenarnya mereka kehilangan waktu dan jarak pandang. Konsumsi bahan bakar tambahan sangat minimal dan sepenuhnya sepadan dengan keselamatan karena memiliki jarak pandang yang jernih. Pengingat kursi belakang ini adalah salah satu fitur keselamatan modern yang benar-benar menyelamatkan nyawa dan dikembangkan sebagai respons terhadap tragedi nyata yang terlalu sering terjadi. Sistem pengingat kursi belakang adalah teknologi yang brilian, namun sederhana yang ditemukan di sebagian besar kendaraan yang diproduksi mulai sekitar tahun 2018 dan seterusnya. Sistem ini bekerja menggunakan algoritma cerdas yang terus memantau pembukaan dan penutupan semua pintu kendaraan. Jika sistem mendeteksi bahwa Anda membuka pintu belakang di awal perjalanan Anda, baik untuk menempatkan anak di kursi mobilnya, meninggalkan hewan peliharaan, memuat tas belanja, atau untuk alasan lain, sistem secara otomatis membuat pengingat internal. Ketika Anda mencapai tujuan akhir dan mematikan mesin, sistem mengirimkan peringatan khusus yang mengingatkan Anda untuk memeriksa kursi belakang sebelum mengunci mobil dan pergi. Peringatan ini dapat berupa visual pada tampilan dashboard, suara melalui bunyi bip yang terus-menerus, atau kombinasi keduanya, tergantung pada pabrikan. Alasan fitur ini ada sangatlah serius. Setiap tahun, terjadi kasus tragis anak kecil atau hewan peliharaan yang meninggal di dalam kendaraan yang terkunci, karena orang tua
atau pengasuh mereka lupa bahwa mereka ada di sana akibat gangguan atau perubahan rutinitas. Kedengarannya mustahil, seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Anda, tetapi statistik menunjukkan bahwa hal itu terjadi bahkan pada orang tua yang sangat berhati-hati dan penyayang, biasanya pada hari-hari ketika sesuatu mengganggu rutinitas normal mereka. Orang tua yang biasanya tidak membawa anaknya ke tempat penitipan anak, tetapi harus melakukannya hari itu tiba di tempat kerja dengan pikiran yang linglung dan lupa bahwa anaknya tertidur di kursi belakang. Fitur pengingat ini mengganggu pikiran linglung tersebut dengan peringatan yang tidak mungkin diabaikan. Mode start senyap. Jika Anda tinggal di gedung apartemen dengan garasi bersama, memiliki tetangga dekat dengan jendela yang menghadap jalan masuk Anda, atau hanya perlu berangkat sangat pagi saat semua orang masih tidur, fitur ini akan segera menjadi favorite Anda. Mode start senyap adalah pengaturan yang tersedia di sebagian besar sistem infotainment modern yang pada dasarnya menonaktifkan atau membisukan radio dan secara dramatis mengurangi volume semua peringatan sistem saat Anda menghidupkan mobil. Kita semua pernah mengalami momen menakutkan itu. Anda masuk ke mobil pukul 5 pagi, memutar kunci, atau menekan tombol start, dan tiba-tiba radio memutar musik yang Anda dengarkan kemarin sore, membangunkan separuh lingkungan dan membuat Anda sangat ketakutan. Dengan mode start senyap diaktifkan, hal ini tidak akan terjadi. Sistem mendeteksi mesin menyala dan secara otomatis menjaga semua audio tetap dibisukan atau pada volume minimum yang telah ditentukan. Di sebagian besar kendaraan, fungsi ini dapat dikonfigurasi melalui menu pengaturan sistem infotainment, biasanya di bawah kategori seperti pengaturan audio, pengaturan startup, atau preferensi pengguna. Beberapa sistem yang lebih canggih bahkan mempelajari pola mengemudi Anda dan secara otomatis mengurangi volume jika Anda menghidupkan mobil selama jam-jam sepi tertentu, seperti antara pukul 11 malam dan 7 pagi. Model lain memiliki fitur yang lebih pintar lagi yang mengingat volume terakhir yang Anda gunakan dan, jika terlalu keras, secara otomatis menurunkannya ke tingkat yang wajar saat Anda menghidupkan mobil berikutnya. Pengunci jendela belakang dari panel sisi pengemudi. Fitur keselamatan ini sangat penting jika Anda memiliki anak kecil yang sering bepergian dengan mobil Anda. Tetapi yang mengejutkan, banyak orang tua bahkan tidak tahu fitur ini ada meskipun fitur ini berada tepat di ujung jari mereka setiap hari. Pada panel kontrol jendela elektrik sisi pengemudi, yang biasanya terletak di pintu pengemudi atau konsol tengah, terdapat tombol khusus dengan simbol gembok atau kunci. Tombol tersebut mengaktifkan pengunci pengaman jendela belakang, dan fungsinya sangat sederhana tetapi vital, sepenuhnya menonaktifkan kontrol jendela belakang yang terletak di pintu belakang. Saat pengunci ini diaktifkan, anak-anak yang duduk di kursi belakang tidak dapat membuka atau menutup jendela mereka sendiri, tidak peduli seberapa keras mereka menekan tombol, karena tombol-tombol tersebut berhenti berfungsi. Hanya pengemudi yang dapat mengontrol jendela belakang menggunakan tombol utama pada panel utama mereka. Fitur ini mencegah situasi yang berpotensi sangat berbahaya yang terjadi lebih sering daripada yang Anda bayangkan. Anak-anak kecil menjulurkan kepala atau tangan mereka keluar jendela saat mobil bergerak, sehingga mereka terpapar ranting, rambu lalu lintas, atau bahkan tertabrak benda yang lewat. Anak-anak bermain dengan berulang kali menaikkan dan menurunkan jendela, berisiko menjepit jari mereka sendiri atau jari saudara mereka. Remaja membuka jendela sepenuhnya di jalan raya, menciptakan hembusan angin di dalam mobil yang secara berbahaya mengalihkan perhatian pengemudi. Dengan kunci pengaman anak yang diaktifkan, semua situasi ini tidak mungkin terjadi. Pengemudi mempertahankan kendali penuh atas kapan dan seberapa banyak jendela belakang dibuka. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa dalam survei terhadap orang tua dengan anak kecil, lebih dari 60% mengakui tidak mengetahui fitur ini ada di kendaraan mereka atau belum pernah menggunakannya secara sadar. Membuka dan menutup jendela dengan kunci. Ini adalah salah satu fitur yang sangat nyaman yang ditemukan di banyak kendaraan modern, tetapi tidak tersedia secara universal di semua pasar karena peraturan keselamatan lokal yang berbeda-beda. Di banyak mobil yang diproduksi terutama untuk pasar Eropa dan Asia, Anda dapat membuka atau menutup semua jendela kendaraan secara bersamaan hanya dengan menggunakan kunci tanpa perlu berada di dalam mobil atau bahkan menghidupkan mesin.
Mekanismenya sangat sederhana. Anda menekan dan menahan tombol buka atau tutup pada kunci remote Anda selama beberapa detik, biasanya antara 3 dan 5 detik tergantung pada modelnya, dan semua jendela mobil mulai bergerak. Jika Anda menahan tombol buka, semua jendela akan turun sepenuhnya. Jika Anda menahan tombol tutup, semua jendela akan naik sepenuhnya. Pada beberapa model kelas atas, fitur ini bahkan mengontrol sunroof panoramik. Jika kendaraan Anda dilengkapi dengan sunroof tersebut, membuka atau menutupnya bersamaan dengan jendela. Kegunaan praktis fitur ini sangat besar, terutama selama bulan-bulan musim panas. Bayangkan ini, Anda memarkir mobil Anda di bawah terik matahari selama berjam-jam. Suhu di dalam mobil mencapai 50 atau 60 derajat Celcius yang sangat panas. Sebelum masuk ke dalam mobil yang panas seperti oven itu, Anda cukup berdiri beberapa meter jauhnya, menekan tombol buka kunci pada kunci mobil Anda, dan semua jendela akan terbuka, mengeluarkan semua udara panas tersebut. Anda menunggu 1 atau 2 menit, sementara mobil mendingin secara alami, dan ketika Anda akhirnya masuk, suhu di dalam mobil jauh lebih nyaman. Fungsi sebaliknya juga sama bermanfaatnya. Jika Anda membiarkan jendela terbuka dan tiba-tiba hujan, Anda dapat menutup semuanya dari jarak jauh tanpa harus berlari ke mobil, membuka pintu, dan menghidupkan mesin. Seperti yang saya sebutkan, fitur ini tidak tersedia di semua pasar, terutama karena masalah keamanan dan peraturan setempat. Pengaturan sensitivitas wiper. Otomatis wiper kaca depan otomatis yang peka terhadap hujan adalah salah satu teknologi yang tampak hampir ajaib saat pertama kali Anda mengalaminya. Mobil secara otomatis mendeteksi saat hujan dan menyesuaikan kecepatan wiper sesuai dengan intensitas hujan tanpa Anda perlu menyentuh apapun. Banyak pengemudi dengan fitur ini menggunakannya secara teratur dan menyukainya, tetapi yang hampir tidak diketahui siapapun adalah bahwa ada pengaturan sensitivitas yang dapat Anda sesuaikan untuk menyesuaikan respons sistem secara tepat. Pada tuas kontrol wiper kaca depan, saat Anda memutarnya ke posisi auto, yang mengaktifkan mode otomatis PK terhadap hujan, biasanya ada roda kecil tambahan, tombol putar, atau kontrol putar, yang sering ditandai dengan simbol plus dan minus atau hanya angka. Kontrol tersebut menyesuaikan sensitivitas sensor. Berapa banyak air yang perlu dideteksi di kaca depan sebelum mengaktifkan wiper, dan seberapa agresif responsnya terhadap perubahan intensitas hujan. Jika Anda menyesuaikannya ke arah yang lebih sensitif, wiper akan aktif hanya dengan beberapa tetes dan bergerak cepat bahkan dalam hujan ringan. Jika Anda menyesuaikannya ke pengaturan sensitivitas yang lebih rendah, sistem akan menunggu hingga sejumlah besar air terkumpul sebelum aktif dan akan lebih konservatif dalam kecepatan pembersihan. Alasan pengaturan ini ada adalah karena setiap pengemudi memiliki preferensi dan toleransi yang berbeda. Beberapa lebih suka kaca depan mereka benar-benar bersih setiap saat dan ingin wiper aktif bahkan dengan sedikit kelembapan. Yang lain lebih suka meminimalkan penggunaan wiper untuk memperpanjang umurnya dan hanya ingin wiper aktif saat benar-benar diperlukan. Selain itu, kondisi mengemudi yang berbeda membutuhkan sensitivitas yang berbeda. Di jalan raya dengan kecepatan tinggi, hujan menumpuk dan menyebar secara berbeda dibandingkan di kota dengan kecepatan rendah, jadi Anda mungkin ingin menyesuaikan sensitivitas tergantung di mana Anda mengemudi. Masalahnya adalah sebagian besar pengemudi dengan wiper otomatis tidak pernah mengeksplorasi pengaturan ini. Mereka hanya menggunakan sensitivitas default pabrik dan terkadang merasa frustrasi ketika wiper aktif terlalu sering atau tidak cukup cepat. Lampu hazard otomatis saat pengereman mendadak. Ini adalah fitur keselamatan aktif yang sangat penting yang terdapat di jutaan kendaraan modern. Tetapi sistem ini bekerja sangat senyap di latar belakang, sehingga sebagian besar pemilik bahkan tidak tahu bahwa mobil mereka memilikinya. Sistem lampu hazard otomatis mendeteksi saat Anda melakukan pengereman darurat yang parah dan secara otomatis mengaktifkan lampu hazard untuk memperingatkan pengemudi di belakang Anda bahwa Anda sedang mengerem mendadak. Sistem ini diwajibkan secara hukum pada semua kendaraan baru yang dijual di Eropa mulai tahun 2009 dan seterusnya, dan sejak itu telah meluas ke banyak pasar lain, bahkan di tempat-tempat yang tidak diwajibkan secara hukum.
Pengoperasiannya sepenuhnya otomatis dan bergantung pada sensor yang terus-menerus memantau perlambatan kendaraan. Ketika sistem mendeteksi bahwa Anda mengerem dengan gaya yang melebihi ambang batas tertentu yang telah ditentukan, biasanya perlambatan lebih besar dari 6 atau 7 meter per detik kuadrat, sistem tersebut menafsirkan ini sebagai situasi darurat dan langsung mengaktifkan lampu hazard. Lampu yang berkedip ini jauh lebih mudah terlihat dan mencolok daripada lampu rem biasa, segera menarik perhatian pengemudi di belakang Anda dan memberi mereka waktu reaksi ekstra yang sangat penting untuk mengerem juga. Studi keselamatan jalan telah menunjukkan bahwa sistem ini dapat secara signifikan mengurangi risiko tabrakan dari belakang, yang merupakan salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang paling umum. Dalam situasi di mana lalu lintas berhenti tiba-tiba, seperti ketika ada kecelakaan di depan atau rintangan tak terduga di jalan, setiap sepersekian detik sangat berarti. Lampu hazard otomatis dapat menciptakan reaksi berantai di belakang Anda, di mana setiap pengemudi berikutnya memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk bereaksi karena mereka telah diberi peringatan lebih awal. Setelah kecepatan Anda berkurang cukup atau Anda melepaskan rem, lampu hazard akan otomatis non-aktif dan lampu kembali beroperasi normal. Spion yang miring saat mundur. Ini adalah salah satu fitur kenyamanan yang, begitu Anda menemukannya dan mulai menggunakannya secara teratur, akan sepenuhnya mengubah pengalaman parkir, terutama di ruang sempit. Pada kendaraan yang dilengkapi dengan spion yang dapat diatur secara elektrik, terdapat fungsi yang dapat dikonfigurasi, yang membuat spion samping secara otomatis miring ke bawah saat Anda memindahkan gigi ke mundur. Alasan dan tujuan fitur ini sangat logis. Saat mundur, Anda perlu melihat trotoar, garis parkir yang dicat di tanah, rintangan rendah apapun, dan jarak yang tepat antara roda Anda dan trotoar. Tetapi spion samping biasanya disetel untuk mengemudi maju, terutama menunjukkan jalur dan lalu lintas di belakang Anda pada ketinggian mobil. Saat Anda memindahkan gigi ke mundur dengan fungsi ini diaktifkan, satu atau kedua spion akan sedikit miring ke bawah, mengubah sudut pandang untuk menunjukkan kepada Anda area rendah di dekat roda belakang, yang persis seperti yang Anda butuhkan untuk parkir sempurna tanpa menggores trotoar atau mengganggu ruang kendaraan di sebelahnya. Fitur ini sangat mudah dikonfigurasi di sebagian besar sistem. Anda dapat memilih apakah hanya kaca spion sisi penumpang yang miring, hanya sisi pengemudi, atau keduanya secara bersamaan. Anda juga dapat menyesuaikan sudut kemiringan yang tepat menggunakan kontrol kaca spion elektrik yang sama saat mundur, dan sistem akan mengingat pengaturan tersebut untuk penggunaan di masa mendatang. Cara mengakses pengaturan ini bervariasi tergantung pabrikan, tetapi umumnya melibatkan memposisikan pemilih kaca spion pada posisi tertentu saat mobil dalam posisi mundur, atau mengakses menu pengaturan di sistem infotainment. Setelah Anda melepaskan gigi mundur dan memasukkan gigi maju, kaca spion akan secara otomatis dan langsung kembali ke posisi mengemudi normalnya. Sistem mati otomatis lampu interior. Ini adalah salah satu fitur yang sangat praktis yang ditemukan di hampir semua kendaraan modern, namun banyak pemilik sama sekali tidak menyadarinya atau tidak pernah repot untuk mengkonfigurasinya sesuai keinginan mereka. Sistem mati otomatis lampu interior mengontrol berapa lama lampu kabin tetap menyala setelah Anda menutup pintu dan keluar dari kendaraan. Secara default, sebagian besar mobil dilengkapi dengan pengatur waktu, sekitar 30 detik. Lampu tetap menyala selama setengah menit, setelah Anda menutup pintu terakhir untuk memberi Anda waktu untuk menjauh dari mobil, mengumpulkan barang-barang Anda, dan menyesuaikan diri. Kemudian lampu akan mati secara otomatis. Tetapi waktu ini sepenuhnya dapat dikonfigurasi sesuai preferensi dan kebiasaan pribadi Anda. Anda dapat mengaturnya agar lampu mati segera setelah Anda menutup pintu jika Anda lebih suka memaksimalkan masa pakai baterai dan tidak memerlukan penerangan tambahan. Anda dapat memperpanjangnya hingga 60, 90, atau bahkan 120 detik jika Anda sering membutuhkan lebih banyak waktu untuk menurunkan barang belanjaan dari bagasi, memasang anak-anak di kursi mobil mereka, atau melakukan tugas lain di sekitar mobil setelah parkir. Pengaturan timer ini sangat bervariasi tergantung pada merek dan modelnya. Pada beberapa kendaraan, pengaturan ini diakses melalui menu sistem infotainment di bawah pengaturan pencahayaan atau kenyamanan. Pada kendaraan lain,
terutama model lama tanpa layar sentuh yang canggih. Pengaturan ini dikonfigurasi menggunakan urutan tombol tertentu atau saklar lampu interior fisik yang memiliki beberapa posisi. Beberapa model bahkan menawarkan pengaturan berbeda untuk lampu yang berbeda. Lampu depan mungkin memiliki satu timer, sementara lampu di ruang kaki memiliki timer yang berbeda. Mode mengemudi satu pedal pada kendaraan hibrida listrik. Terakhir, kita sampai pada fitur yang paling transformatif dan berdampak dalam daftar ini, meskipun hanya berlaku untuk pemilik kendaraan hibrida atau kendaraan listrik sepenuhnya. Mode mengemudi satu pedal juga dikenal sebagai pengereman regeneratif yang kuat atau pengereman regeneratif yang dahsyat. Secara fundamental mengubah cara Anda mengemudi dan berinteraksi dengan kendaraan Anda dengan cara yang sulit dijelaskan sampai Anda mengalaminya sendiri. Pada mobil bermesin pembakaran tradisional, ketika Anda melepaskan pedal gas, mobil terus bergulir bebas, mempertahankan kecepatan berkat inersia, melambat secara bertahap hanya karena hambatan udara dan gesekan mekanis. Anda perlu menekan rem untuk benar-benar berhenti. Tetapi pada kendaraan listrik dan hibrida dengan mode satu pedal yang sepenuhnya diaktifkan, ketika Anda mengangkat kaki dari pedal gas, motor listrik langsung beralih ke mode generator dan mulai secara aktif mengerem kendaraan sambil secara bersamaan menangkap kembali energi kinetik tersebut, mengubahnya kembali menjadi listrik yang mengisi ulang baterai. Perlambatan cukup kuat untuk akhirnya menghentikan mobil sepenuhnya tanpa Anda pernah menyentuh pedal rem fisik. Dengan latihan dan pengalaman, Anda dapat mengemudi di lalu lintas kota hanya menggunakan pedal gas. Tekan untuk berakselerasi, lepaskan secara bertahap untuk mengurangi kecepatan, dan angkat sepenuhnya untuk berhenti. Kaki kanan Anda tidak perlu berpindah ke pedal rem, kecuali dalam keadaan darurat atau situasi khusus. Manfaat dari mode ini sangat banyak dan signifikan. Pertama, efisiensi energi meningkat secara dramatis, karena Anda terus-menerus menangkap kembali energi yang biasanya terbuang sebagai panas pada rem konvensional. Pengemudi kendaraan listrik berpengalaman melaporkan peningkatan jarak tempuh antara 10 dan 20% hanya dengan menguasai teknik mengemudi satu pedal. Kedua, keausan pada rem fisik berkurang hingga hampir nol dalam mengemudi normal. Ada pemilik kendaraan listrik yang telah mengemudi 100.000 km atau lebih tanpa pernah perlu mengganti kampas rem karena 95% dari semua pengereman dilakukan oleh motor listrik regeneratif. Ketiga, setelah Anda terbiasa, mengemudi menjadi lebih lancar, lebih mudah diprediksi, dan secara mengejutkan tidak terlalu melelahkan dalam lalu lintas padat karena kaki Anda hanya mengatur satu pedal alih-alih terus-menerus beralih antara dua pedal yang berbeda. Konfigurasi mode ini sangat bervariasi tergantung pada pabrikan. Beberapa kendaraan menyebutnya mode B pada tuas transmisi, yang lain memiliki tuas di belakang kemudi untuk menyesuaikan intensitas pengereman regeneratif secara real-time, dan yang lainnya lagi mengkonfigurasinya melalui menu sistem dengan level mulai dari regenerasi minimal hingga maksimal. Tesla menyebutnya mode tahan, hold mode. Nissan menyebutnya e-pedal, dan Chevrolet pada Bolt menyebutnya mode L, tetapi konsep dasarnya sama di semua kendaraan. Kurva pembelajaran awal mungkin agak aneh karena bertentangan dengan kebiasaan mengemudi mobil tradisional selama beberapa dekade. Beberapa hari pertama mengemudi dengan mode ini diaktifkan, Anda mungkin akan mengerem terlalu mendadak beberapa kali dengan melepaskan pedal gas sepenuhnya, padahal Anda hanya bermaksud untuk mengurangi kecepatan sedikit. Tetapi setelah seminggu penggunaan rutin, hal itu menjadi sepenuhnya alami dan intuitif. Dan ketika Anda kembali mengemudi mobil bermesin pembakaran tradisional, rasanya aneh dan ketinggalan zaman karena Anda harus terus-menerus menggunakan pedal rem. Fitur ini saja mengubah pengalaman mengemudi mobil listrik dari sekadar mobil senyap yang tidak menggunakan bensin menjadi sesuatu yang terasa benar-benar futuristik dan berbeda. Tidak satu pun dari fitur-fitur ini yang dikenakan biaya tambahan. Ini bukan pilihan premium yang harus Anda bayar, dan tidak memerlukan instalasi atau modifikasi khusus. Fitur-fitur ini sudah ada, terpasang di kendaraan Anda, dengan sabar menunggu Anda untuk akhirnya menemukannya dan mulai memanfaatkannya. Fitur-fitur ini dirancang oleh para insinyur yang dengan cermat mempertimbangkan masalah nyata yang dihadapi pengemudi setiap hari. Mulai dari bahaya, melupakan anak di kursi belakang, hingga frustrasi sederhana karena tidak mengetahui di sisi mana tutup bahan bakar berada di mobil sewaan.